podcast hari ini menampilkan Pak Steven dari Sumiso Global dengan moderator Pak Dudi dari Sekum DPW Alfi Jabar. Acara dimulai, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Logistik semua. Selamat bertemu kembali di podcast DPW Alfi Jawa Barat dan PT Jawa Barat Logistik. Alhamdulillah kita semua bisa bertemu kembali dalam podcast DPW Alfi Jawa Barat setelah sekian lama kita vakum dikarenakan salah satunya karena pandemi kita membatasi pertemuan secara fisik. Alhamdulillah kita semua bisa hadir kembali pada hari ini dengan topik-topik. Semoga kedepannya kita akan secara rutin menyelenggarakan podcast dengan topik yang berbeda-beda tentunya. Baik, masih dengan tagline Daya Logistik, Logistik Sehat, Ekonomi Kuat. Hari ini kita akan mencoba berbincang-bincang. Seperti biasa podcast ini akan berbincang-bincang santai mengenai kelogistikan dengan beberapa narasumber. Baik itu dari pelaku logistik ataupun juga dari kalangan akademisi dan juga dari masyarakat umum. Perlu Sobat Logistik ketahui bahwa pada tanggal 3 November tahun 2021 kemarin, DPW Alfi Jawa Barat bersama Jawa Barat Logistik itu menyelenggarakan webinar dengan tema Nilai Tambah Logistik di Era Pemulihan Ekonomi. Alhamdulillah webinar itu diikuti oleh sebetulnya yang daftar itu lebih dari 100 peserta karena memang terbatas dengan link Zoom, waktu itu belum di-upgrade, jadi banyak sekali peserta yang tidak bisa masuk ke Zoom pada saat itu. Webinar ketika itu menghadirkan 4 pemateri. Yang pertama dari PT Cikarang Inland Port atau lebih kita kenal dengan Cikarang Dry Port. Yang kedua dari PT Sumiso Global Logistik Indonesia atau SGL Indonesia. Yang ketiga dari asuransi MSIG. Dan yang keempat dari Alfi Ekosistem Logistik Platform. Baik, Sobat Logistik, hari ini kita akan sedikit membahas mengenai webinar tanggal 3 November kemarin. Apa saja yang telah disampaikan oleh para pemateri. Kebetulan pada saat ini di depan saya sudah hadir seorang eksekutif muda dan juga pemain logistik yang memang sudah malang melintang walaupun masih muda tapi pengalamannya luar biasa, yang ketika tanggal 3 November kemarin menjadi salah satu pembicara mewakili PT SGL Indonesia. Selamat datang Bapak Steven Susanto. Selamat datang kembali Pak. Ini sudah selamat malam atau selamat siang nih Pak ya? Ya. Sehat Pak Steven? Sehat Pak, Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, ini ya, ini Pak Steven ini luar biasa ini. Ini ya, masih muda tapi saya banyak belajar logistik dari beliau ini. Kemarin ketika webinar luar biasa Pak Steven yang disampaikan, semangat sekali Pak Steven. Karena kalau orang yang sudah mengerti mengenai apa yang dibicarakannya itu biasanya enak dengarnya Pak Steven. Dibandingkan dengan orang yang menghafal. Gitu Pak Steven ya. Ya Pak, hanya masalah kebiasaan Pak. Gitu ya. Ini Pak Steven. Baik Pak, Sobat Logistik, kita akan mulai dengan Pak Steven. Sebelum kita bertanya lebih lanjut, saya ingin mengenal apa itu PT SGL Indonesia Pak Steven. Silakan Pak Steven. Baik Pak Dudi, terima kasih. Sobat Logistik, terima kasih juga. Baik, pertama izinkan saya mengenalkan diri. Ya, saya dengan Steven dari PT SGL Indonesia. SGL Indonesia merupakan kepanjangannya adalah PT Sumiso Global Logistik Indonesia, di mana SGL sendiri merupakan bagian dari worldwide global yang ada di
Asia Tenggara umumnya. Kami ada di headquarters di Jepang. Nah, Ya. SGL sendiri merupakan anak perusahaan dari Sumitomo, di mana Sumitomo sendiri itu sudah umurnya ratusan tahun dan di seluruh dunia itu Sumitomo mempunyai hampir 600 perusahaan di seluruh dunia. Waduh, luar biasa ini. Dengan berbagai bidang industri, bukan hanya di logistik, bahkan sampai pertelevisian. Waduh, di Jepang sana. Di Jepang sana, Pak. Mungkin nanti sebentar lagi kita bisa diundang juga. Amin, amin. Saya berharap tuh. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Kami sendiri di SGL Indonesia, kami mempunyai bisnis di bidang logistik, yang mana pada umumnya adalah kegiatan ekspor import, kegiatan pergudangan, baik pergudangan yang sederhana domestik maupun pergudangan berikat. Oke. Dan yang terakhir disupport dengan kegiatan trackingnya. Oke. Nah, SGL sendiri mempunyai beberapa lokasi, yaitu yang pertama, kebetulan kantor pusat kami itu ada di kawasan industri Egypt. Cikarang ya Pak? Cikarang, betul, tepat sekali, yang merupakan mayoritas perusahaan Jepang dan hanya satu-satunya perusahaan logistik yang ada di kawasan industri Egypt. Oh. Cuman satu-satunya, Pak. Iya, oke. Nah, kami juga ada di Kerawang, ya kan, tepatnya di depan Temin. Kami juga ada di GIC atau sekarang namanya Kitik, yang itu merupakan untuk support daripada Suzuki Manufaktur. Oke. Dan kami juga ada yang terakhir itu di MM 2100. Oke. Dan tidak lupa juga kami berafiliasi, berkolaborasi dengan CDP. Kami mempunyai lokasi untuk membantu kegiatan logistik yang ada di Cikarang Dry Port. Oke. Demikian informasi singkat yang dapat saya sampaikan. Oke, tadi SGL bagian dari Sumitomo, Pak ya? Betul, Pak. Sumitomo punya lebih dari 600 perusahaan di berbagai bidang. Pertanyaan saya yang agak menggelitik saya, kenapa di Indonesia itu logistik? Apakah memang mau mensupport perusahaan-perusahaan Jepang yang ada di Indonesia atau seperti apa? Atau melihat Indonesia itu pasar yang menarik untuk kelogistikan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaannya yang cukup menantang nih, Zile. Kenapa nih harus? Iya, kenapa di Indonesia kenapa logistik? Karena gini, Pak Stefan, maaf, saya lihat di websitenya SGL Indonesia ini sudah mencanangkan sebagai perusahaan logistik terbaik di Indonesia. Ya. Dan saya sering mendengar itu. Ya minimalnya di jalan tol itu truknya SGL itu berseliweran lah gitu ya. Banyak sekali gitu. Nah ini kenapa? Apa memang tujuannya untuk support perusahaan-perusahaan Jepang yang dari Indonesia atau seperti apa? Baik, terima kasih. Pada prinsipnya adalah SGL itu hadir. Memang pertama itu adalah untuk mensupport daripada bisnis-bisnis yang ada di Sumitomo, itu yang pertama. Yang kedua itu juga sebetulnya kehadiran SGL itu adalah untuk menambah irama kompetensi dari pembangunan di Indonesia ini sendiri. Karena perlu diketahui, walaupun SGL ini perusahaan adalah perusahaan PMA dengan pemilikan modal asing, namun sejak kehadirannya di Indonesia, di Bekasi ini, kami sudah sepakat bahwasanya kami akan berkolaborasi, berpartner dengan perusahaan-perusahaan logistik setempat. Iya, lokal. Ya? Lokal, tepat sekali. Sehingga kehadiran kami sebetulnya untuk mensupport perusahaan-perusahaan logistik lokal bagaimana bersama-sama membangun. Nah, sudah diketahui, walaupun contohnya di tracking sendiri yang kebetulan saya kelola, di tracking sendiri kami punya ratusan unit. Boleh dibilang hampir 95% itu truk yang ada di SGL itu sebetulnya adalah pemilik utama itu adalah partner kami. Jadi kami berpartner pribumi lokal, Pak ya? Lokal dengan lokal dan kami hanya memanage mengelolanya saja dengan cara SGL, the SGL way. SGL way. Kalau barang yang diangkutnya Pak, apa memang boleh setiap perusahaan memakai jasa SGL atau diprioritaskan perusahaan-perusahaan Jepang? Oh, nah untuk ini tidak Pak. Kita SGL terbuka untuk customer siapa saja, untuk kargo siapa saja. Bahkan terutama saat-saat ini adalah customer-customer kami ini sebenarnya ada customer yang kargonya itu boleh dibilang mempunyai nilai jual lebih. Di mana seperti disampaikan pada topik
yang sebelumnya kami ini berkolaborasi, berpartner dengan perusahaan asuransi yang namanya MSIG untuk menjamin bahwa di dalam kegiatan operasional logistik apabila terjadi resiko pihak ketiga, maka itu dijamin oleh asuransi sehingga customer kita itu bisa lebih tenang di dalam ketika mempercayakan kargonya, menitipkan barangnya kepada SGL. Tepat sekali, Pak. Oke, baik, Pak. Saya juga ini ya sedikit banyak setelah ketika mau wawancara Pak Steven, saya belajar lah tentang SGL nih, Pak. Saya juga dengar SGL ini sebagai sebuah PLB, Pak ya. Betul, ya, Pak. PLB ini sangat menarik, PLB ini. PLB ini apa sih, Pak? Baik, PLB ini merupakan singkatan dari Pusat Logistik Berikat, merupakan satu fasilitas yang diberikan oleh Bea Cukai dengan kelebihan fasilitas kepabeanan yang memudahkan kegiatan kepabeanan yang selama ini mungkin tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan logistik lainnya. Oke, jadi dengan PLB itu istimewanya apa atau bedanya apa dengan perusahaan logistik lainnya? Baik. Selama ini kan kita kalau bicara pergudangan, ketika importir lah contohnya, mau import barang, mau stok barang, kadang-kadang mereka sudah harus membayarkan bea masuk atau PDRI-nya dengan sejumlah 10-20%, di mana negara-negara lain seperti Singapura bahkan Malaysia itu menawarkan satu program yang cukup baik, di mana ketika barang-barang yang disimpan di negara dia itu dimudahkan dengan fiskalnya. Oke. Nah, ini sehingga membuat negara-negara importir atau pemilik barang itu suka menaruh barangnya itu di negara-negara lain tersebut. Kenapa tidak ditaruh saja di Indonesia dekat kepada usernya? Ya kan, dengan fasilitas seperti ada penangguhan dari bea masuk tersebut. Oke, jadi kalau misalnya kita perusahaan PLB, barang itu bisa langsung masuk ke situ, Pak ya? Tepat sekali, Pak. Jadi biayanya ditangguhkan dulu, betul? Bea masuknya ditangguhkan dulu. Betul. Oh, jadi memang itu fasilitas yang diberikan pemerintah ya? Tepat sekali. Jadi nggak usah jauh-jauh di Singapura lah, langsung ke Indonesia aja. Gitu kan? Betul. Nah, apalagi di daerah Egypt ini kan kita tahu banyak sekali kawasan-kawasan industri besar ya, Pak ya. Ada Jawa BK di situ, ada MM 2100, ada Egypt, ada Delta Silicon, ada Delta Mas. Saya hafal, Pak, karena saya udah puluhan tahun saya di sini, Pak. Dan itu kan memang itu mereka ini banyak yang importir juga ya, yang membutuhkan barang-barang dari impor gitu, Pak ya. Tepat sekali, Pak. PLB, saya sedikit ke PLB ya pasti. Boleh, Pak. Nah, PLB sendiri barangnya dibatasin nggak, Pak? Sebetulnya boleh dibilang saat ini PLB ini kita tergantung daripada kargo-kargo yang sudah didaftarkan. Kita PLB sendiri ada beberapa temanya. Dalam tema saat ini, SGL ini mengetapkan tema dalam untuk manufaktur ya, lebih kepada industri manufaktur. Oleh karena itu, seperti diinformasikan, kebetulan customer kami itu mayoritas itu adalah manufaktur besar. Ambil contohnya misalnya begini, perusahaan-perusahaan tersebut ketika mereka mempunyai fasilitas berikat, otomatis kargo-kargo mereka, barang raw material mereka itu harusnya disimpan di tempat yang berikat juga. Nah, jadi apabila di tempat mereka overflow, mereka juga harus mencari satu tempat dan yang biasa dulu dikatakan gudang berikat. Di mana gudang berikat masa simpannya itu cuma 1 tahun, sedangkan di PLB bisa sampai 3 tahun dan bisa diperpanjang kembali dengan pengajuan kepada Bea Cukai. Jadi lebih lama di situ ya? Lebih lama, Pak, betul. Lebih menguntungkan buat si usernya itu, Pak ya? Betul, boleh dibilang seperti itu. Jadi apabila customer contoh di elektronik, kita kan tahu sendiri di elektronik kan perubahannya drastis sekali, ya kan. Ketika ada satu part yang boleh dibilang sudah nggak kepake lagi, mereka bisa simpan dulu di PLB untuk jangka waktu lama sambil mencari negara atau manufaktur yang bisa memakai teknologi yang sudah lama ini untuk dijual kembali. Gitu ya kan? Jadi kurang lebih seperti itu, Pak. Iya, bagus. Oke, Pak Steven. Nah, sekarang kita mau ngomongin nih mengenai lebih ke kemarin nih yang temanya
webinar kita, Pak. Ya, Nilai gimana? tambah logistik di era pemulihan ekonomi. Kita tahu sendiri, Pak, negara kita habis, ya semua negara ya dengan adanya pandemi ini, saya nggak bilang hancur lah, terlalu inilah, terdampak sangat parah ya kan, semua, tidak hanya Indonesia, termasuk industri-industrinya dan sebagainya. Hanya saja kan saya berpikir namanya logistik itu kan tetap harus jalan, Pak. Betul, Pak. Betul, Ya betul. kan, minimalnya buat kebutuhan dan sebagainya. Bahkan masih ada, dan saya lihat sekarang ini e-commerce malah meningkat di masa pandemi ini. Nah, pertanyaan saya nih, Pak, SGL terdampak nggak sih, Pak, pandemi kemarin? Saya rasa kalau ini adalah pandemi global, maka semuanya itu pasti terdampak, Pak. Oke. Namun pada saat ini, jauh sebelum pandemi ini, di mana perusahaan kami itu sudah berpikir bagaimana mempunyai nilai tambah. Bukan hanya untuk customer-customer kami yang sudah ada, tapi juga untuk calon-calon potensial customer-customer kami. Oke. Ambil contoh, di ekspor import atau di forwardingnya sendiri, kami mempunyai nilai tambah dengan bekerja sama dengan SGL yang ada di seluruh dunia. Oke. Sehingga customer ketika melakukan kegiatan ekspor importnya, dia nggak usah pusing. Dia hanya dengan satu pintu, yaitu melalui SGL. Jadi SGL yang ada di Thailand akan bekerja sama dengan SGL yang ada di Indonesia, sehingga customer dia cuma menghubungi SGL, simple. Yang kedua, untuk di pergudangan sendiri, seperti saya sebutkan, dulu kita menggunakan pergudangan konvensional seperti pada umumnya. Ya. Kami mempunyai nilai tambah dengan cara menambahkan pusat logistik berikat, di mana gudang yang mempunyai fasilitas PLB, sehingga kemudahan bea masuk, penangguhan bea masuk, barang-barang juga istilah kita bilang untuk selama ini menumpuk di pelabuhan itu bisa cepat langsung masuk ke daerah PLB, otomatis mengurangi dwelling time yang ada di pelabuhan, pemeriksaan di wilayah PLB tidak lagi di pelabuhan, dan masih banyak hal-hal lagi yang dapat fasilitas benefit ini dimanfaatkan oleh customer kami. Oke. Ya kan? Artinya kalau terdampak pasti terdampak, pasti, Pak, ya? Pak. Tetapi bagaimana kita caranya itu kalau istilahnya pemerintah kan new normal ya. Betul. Tapi kalau saya mengutip kata-katanya ketum kami, Pak Yuki Nugrahawan, ketum DPP Alfi, bahwa di masa pandemi ini kita harus transformatif, adaptif ya, Pak ya. Betul. Artinya SGL sudah melakukan itu, Pak ya. Pak. Artinya mencoba untuk adaptasi dengan keadaan yang ada dengan menambah nilai-nilai tambah logistik ya, Pak ya. Betul, Pak. Luar betul, biasa sudah. ini ya. Waduh. Jadi tapi dari sisi ininya, Pak, dengan nilai tambah tersebut ada ininya, Pak. Ada perubahan yang signifikan, Pak. Oh, pasti ada, Pak, pasti. Sebenarnya saya katakan di awal pembahasan kita bahwasanya SGL ini bersinergi dan berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan logistik lokal setempat. Ya kan? Di dalam masa pandemi ini yang diperhatikan semua orang itu adalah ketika saat itu adalah selalu pasti berpikir cost. Ya. Cost yang besar, pendapatannya menurun, cost tetap. Nah, ini bagaimana dengan cost-nya? Nah, cara yang paling efektif untuk mengurangi cost betul itu adalah secara berkolaborasi. Iya. Kenapa kita harus punya aset banyak-banyak yang menyebabkan kita punya cost besar juga? Nah, dalam hal ini SGL jauh-jauh hari itu sudah berkolaborasi. Ayo, kamu strong point-nya di mana? Kami SGL punya strong point-nya di sana, kita berkolaborasi, kita garap satu project bisnis, kita sama-sama untuk kepuasan pelanggan kami. Oke, wah ini luar biasa ini. Jadi sobat logistik, saya jadi teringat lagi nih ya, kalau kami atau di Alfi ini ada tagline yang menurut kami ketika pandemi ini luar biasa, collaboration better than competition. Artinya berkolaborasi itu lebih baik dibanding berkompetisi. Kita di suasana yang semua terpuruk ini lebih baik kita bergandeng tangan bersama-sama gitu Pak Steven ya. Iya, dibandingkan kita jalan sendiri-sendiri, kekuatan kita nggak akan kuat ya. Betul. Dan SGL sudah buktikan itu. Luar biasa sekali nih. Waduh, ini kalau saya yakin kalau saya buka lain ini banyak yang nanya nih Pak Steven ya. Tapi nanti dulu deh, saya sobat logistik nanti saya akan
saya ngobrol-ngobrol dulu aja dengan Pak Steven ya. Saya puaskan dulu dengan Pak Steven. Nanti kalau sesi berikutnya akan kita undang lagi Pak Steven ini. Ini Pak, dengan e-commerce ada nggak ininya? Artinya SGL nggak nangani itu Pak ya? Enggak Pak, kebetulan kami hanya di first mile sama di mid mile. Untuk Ya. e-commerce dia lebih kepada Last mile enggak, Pak, ya? kurir, betul. Oh, jadi ya di first mile sama milk mile ya. Iya. Ya, dan itu juga kalau apa namanya barang-barang e-commerce itu yang perentil-perentil kecil Betul, itu Pak ya, betul, gitu ya. betul. Itu mungkin lebih susah kali Pak ya. Kalau Mungkin buat yang sudah terbiasa itu tidak menjadi susah Pak. oh ya ya. Oke, sebetulnya untuk kesempatan yang kali ini, tadi Bapak berbicara tentang bagaimana Alfi mengedepankan kolaborasi, Ya. sinergi dengan lain. Mungkin di kesempatan yang baik ini, saya sebetulnya mengajak teman-teman atau sobat logistik atau para dari Alfi ya, istilah perusahaan-perusahaan logistik yang terdaftar di Alfi. Jangan khawatir dengan SGL. Ya kan? Oke. Justru SGL mengajak teman-teman sekalian yang ada di Alfi yang mau berkolaborasi, yang mau bersinergi dengan SGL, kita terbuka sekali Oke. untuk bekerja sama dalam hal apa? Contohnya berpartner di dalam penyediaan truk, berpartner di dalam kita membantu perusahaan logistik lainnya yang mempunyai masalah pergudangan, Oke. dan masih banyak hal lainnya. Oke. Nah, Pak Steven, kami di Alfi itu membuat satu platform Pak. Apa itu Pak? Ya, platform logistik Pak. Wah, menarik. Jadi kami ini sedang kita rintis Pak. Kita sedang rintis platform logistik ini di mana di website kami ini nanti para anggota tentunya itu bisa mengakses beberapa platform-platform logistik gitu kan. Mungkin nanti SGL bisa masuk ke situ sebagai platformnya kah atau sebagainya. Nah, menurut Bapak dengan adanya platform-platformnya seperti apa Pak di masa ini nih? Apakah ini dari sisi pelaku logistik ya Pak ya? Iya, Pak. Dari sisi pelaku logistik. Apakah kira-kira kalau misalnya Bapak nih sebagai pengusaha mau nyari tracking, ya kita bisa milih seperti kita halnya Gojek dan Ya, Grab betul. seperti itu. Itu kayak begitu membantu nggak sih Pak kira-kira? Pasti, menurut saya sih pasti membantu. Dan SGL tadi sudah Bapak katakan, kalau apabila Alfi punya platform, maka SGL akan dengan senang hati kita untuk terlibat di dalam platform tersebut, ada di Oke. dalam platform tersebut. Iya. Kalau kita bicara sinergi berkolaborasi, daripada istilah masing-masing perusahaan bayar iklan atau Iya. bayar yang lainnya, Betul, masing-masing yang belum tentu efektif. betul. Jadi kenapa enggak kita berkolaborasi di dalam satu platform, kita masukkan sendiri, sehingga customer tersebut ketika mencari pelaku logistik yang sesuai dengan kelebihannya, itu bisa di platform tersebut. Iya, artinya kita nggak usah kemana-mana Betul, istilahnya Pak betul ya. sekali. Kita mau angkutan laut, mau Betul. udara, mau darat, mau kereta api, Betul, bisa betul. ini ya. Luar biasa ini. Wah, ini memang terkadang kalau suasana yang terjepit nih orang survive ya Pak ya. Kepepet Pak biasanya. Kepepet ya, survive. Artinya ide-ide keluar semua Pak, itu, Betul, Pak. Pak. Ya kan. Tapi untuk kebaikan tentu ya Pak. Tepat Ya. sekali Pak. Bagaimana, karena kita sendiri tahu Pak, di kami ini di Alfi di DPW ini ada beberapa anggota yang tidak meneruskan lagi keanggotaannya dikarenakan sudah tidak aktif lagi Pak. Ya, dan itu memang akibat dampak pandemi kemarin. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan tentunya. Kita kalau tidak adaptif, tidak bertransformasi, ya kan, itu juga akan ketinggalan Pak, ya kan. Orang lain sudah mulai bangkit, kita masih berkutat di pandemi misalnya. Nah, satu lagi nih mungkin yang perlu ini dengan peningkatan keterampilan sumber daya. Ya. Ya, ini juga sangat perlu Pak ya. Karena kita tahu sumber daya manusia di logistik ini di Indonesia, mohon maaf kalau saya bilang masih belum diperhitungkan Pak. Oke. Ya, dan saya melihat banyak sekali anggota-anggota yang sebetulnya bukan faknya dia di logistik, tetapi ya karena ada yang terpaksa, ada yang terjun memang dipaksa untuk itu ke logistik. Nah, menurut Pak Steven atau menurut SGL nih, pengembangan sumber daya manusia di bidang logistik seperti apa? Pentingkah? Baik Pak, terima kasih. Ini menurut saya nih
sangat penting, Pak. Kenapa? Seperti saya katakan, di SGL sendiri itu kami ada namanya program untuk pengembangan manusia secara terus-menerus. Ya. Bahkan katakan sendiri SGL ini punya sertifikasi IO, Ya. ya kan, untuk 4 bidang usaha: pergudangan domestik, pergudangan berikat, tracking, dan ekspor importnya. Nah, di dalam IO tersebut ada satu mandat di mana kita harus untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia secara terus-menerus. Nah, seperti diketahui tadi saya katakan bahwa ketika SGL memiliki fasilitas pergudangan berikat atau PLB, otomatis orang gudang kami itu harus mengetahui, harus belajar, harus meningkatkan kemampuannya dalam hal kepabeanan. Nah, betul. Yang mungkin sebelumnya nggak kepikiran orang warehouse belajar ekspor impor, atau kepabeanan. Dengan adanya PLB, mau nggak mau mau nggak mau mereka harus belajar. Gitu. Kalau tidak mau ketinggalan dengan yang lain. Sekali, Pak. Ya. Nah, ini luar biasa karena kami pun juga di Alfi punya program itu, Mas Steven. Jadi kita oleh DPP itu dimandat untuk mengembangkan sumber daya manusia di bidang logistik. Kemudian juga kita kerjasama dengan PT Jawa Barat Logistik yang memang di dalamnya itu ekspor semua, Pak. Banyak dokter di bidang logistik yang luar biasa. Kalau Indonesia itu kalau individunya bagus, Pak. Ya, dokter logistik banyak sekali gitu. Nah, ini harus disatuin, Pak. Nah, oleh PT Jawa Barat Logistik disatuin, Pak. Nah, ini juga mereka juga menyelenggarakan pelatihan. Sobat logistik juga kalau emang mau mengembangkan sumber dayanya boleh tuh kontak PT Jawa Barat Logistik. Nah, jadi memang sangat penting ya, Pak ya, pengembangan sumber daya manusia itu ya. Dan itu dirasakan oleh SGL, Pak ya. Betul, Pak. Karena apalagi kalau SGL modelnya kan di beberapa negara ada perusahaan, Pak ya. Iya. Nah, dengan ada nggak, Pak, persaingan di setiap negara-negara yang ada SGL-nya misalnya? Misalnya ada lomba lah kalau misalnya gitu, gimana? Ya, kami sendiri itu di antara SGL itu kita ada beberapa perlombaan. Dari ketahui bahwasanya kalau kita bicara perusahaan Jepang itu pasti related dengan Kaizen. Kaizennya yaitu continuous improvement. Ya. Jadi di antara semua SGL kami itu akan memaparkan improvement apa yang sudah kami lakukan dan itu diperlombakan. Setiap negara, Pak ya, yang ada SGL-nya. Setiap negara yang ada SGL-nya, masing-masing harus memberikan presentasi ya kan kepada panitianya apa yang sudah dilakukan dan kebetulan memang alhamdulillah kemarin SGL ini mendapatkan award SGL Indonesia dari SGL Indonesia. Salah satunya adalah dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Terima kasih Sobat Logistik buat SGL Indonesia, luar biasa. Dapat award dari seluruh SGL. Kenapa? Yang menjadi perhatian buat di SGL pada saat itu adalah di masa pandemi, di mana ketika setiap orang harus work from home, hal apa yang bisa dilakukan? Dan salah satunya itu adalah ya pengembangan sumber daya manusia melalui online, melalui hal-hal yang lain, training jarak jauh gitu. Hal-hal yang seperti itu. Wah, jadi SGL Indonesia mendapat award untuk pengembangan sumber daya, luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan. Wah, luar biasa ini, menarik sekali ini. Apa artinya di antara perusahaan-perusahaan atau SGL di negara-negara di seluruh dunia ya, itu memang ada satu kompetisinya istilahnya ya. Betul kompetisi sekali, di antara SGL di seluruh dunia dan ini luar biasa. Kita tahu Jepang memang salah satunya Kaizen itu, Pak ya, ya continuous improvement. Apa lagi ya? Ini saya banyak yang saya tanya, saya lupa Pak Arsibat. Saking banyaknya sampai saya bingung mau apa lagi di saya ya kan. Oke, SGL kita sudah itu kan. Kemudian apa itu PLB? Kemudian pengembangan sumber daya manusia. Satu lagi mungkin yang saya mau tanyakan ke ini. Apa nih rencana besar ke depannya SGL? Taruhlah kita sekarang sudah pemulihan ekonomi. Betul. Ya, Bapak tadi sampaikan di Indonesia ini ada selain di Egypt juga di Kerawang gitu Pak ya. Betul. Kemudian di Delta itu kan masih sekitar Jakarta. Ada nggak rencana SGL misalnya keluar Jawa dan sebagainya? Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti kita ketahui
kita kalau bicara musibah atau pandemi, setiap musibah itu pasti akan terdampak, Ya. ya kan? Dan untuk bangkit dari musibah itu, semua pasti harus bergandengan tangan. Oke. Dan seperti halnya juga dengan pandemi ini itu cukup berdampak kepada perusahaan logistik lainnya. Ya. Jadi orang bilang kalau kita bilang kita harus mulai lagi dari nol, kita harus mulai lagi dari level yang sebelumnya jauh, begitu kan? Nah, di saat kita memulai kembali, inilah kesempatan yang baik, dan dalam hal ini juga SGL punya satu program rencana bisnis untuk bergandengan tangan dengan perusahaan-perusahaan lain logistik yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Ya kan, dengan di mana SGL punya kekuatan, punya customer yang istilahnya berafiliasi dengan perusahaan Jepang, dan teman-teman yang di lokal punya kekuatan dengan perusahaan logistik setempat. Ayo kita bergandengan tangan, sama-sama kita membangun bisnis logistik ini menjadi bisnis logistik yang sehat dan aman, dan kita tingkatkan kualitasnya itu bahkan lebih daripada yang sebelumnya. Kenapa? Karena hanya masalah waktu, perusahaan-perusahaan dari luar itu pasti akan masuk. Betul. Jadi Apalagi Indonesia pasar yang potensi, Pak ya. Betul sekali. Gitu loh. Kita harus mempersiapkan sumber daya manusia. Kalau misalnya perusahaan luar masuk berinvestasi di sini, mereka kirimkan dengan sumber daya manusianya, kita harus siap. Oke, ya. Jadi tapi tadi berarti SGL akan dulu berfokus di yang ada dulu, Pak ya. Tepat sekali. Belum ke yang luar Jawa dulu ya. Betul. Kalau untuk ininya ya saya setuju sekali Pak Steven. Karena memang ini sekarang ini kita ini kan tidak ada ruang batas ruang dan waktu ya, tinggal tunggu saja. Apalagi kalau kita bicara masyarakat ekonomi ASEAN ya Pak, 2025 itu sudah mulai berlaku ya kan. Nah, jangan kaget kalau nanti ada supir online yang dari Filipina kan, gitu Pak ya. Gitu kan. Jadi TKF gitu kan. Tenaga kerja Filipina gitu kan Pak ya. Kita pesan ojek online di sini datang dari Filipina. Dari Filipina itu kan. Nah ini kan harus diantisipasi seperti itu kan. Artinya pengembangan SDM ini tidak berhenti sampai di sini Pak. Betul. Ya kan. Jangan kita hanya menggerutu ya kan. Wah banyak tenaga kerja asing, kita tidak mau meningkatkan diri ya Pak ya. Baik, luar biasa, sangat menarik Sobat Logistik, karena memang waktu juga nih yang membatasinya. Tapi terakhir saya akan sampaikan ke Sobat Logistik semua bahwa tanggal 17 November 2021 besok hari Rabu kita akan selenggarakan webinar nilai tambah logistik di era pemulihan ekonomi sesi yang kedua dengan pembicara-pembicara yang berbeda tentunya, yang lebih menarik ya, dengan topik dengan materi-materi yang nanti berbeda juga. Nanti kalau memang teman Sobat Logistik semua mau mendaftar, nanti kita bisa lihat di website kami atau bisa menghubungi Sekretariat DPW Alfi Jawa Barat ataupun DPW Alfi DKI Jakarta. Baik, Pak Steven, terima kasih banyak atas waktunya, atas obrol-obrolannya yang luar biasa menurut saya. Menurut saya ini, saya sendiri merasa terbuka wawasan saya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi Pak Steven. Amin Pak. Nah, kita bertemu lagi ya. Pak Steven jangan kapok saya panggil ya gitu ya. Baik, terima kasih Pak Steven sekali lagi, sehat selalu Sobat Logistik. Sampai di sini podcast DPW Alfi Jawa Barat, PT Jawa Barat Logistik, Daya Logistik, Logistik Sehat, Ekonomi Kuat. Assalamualaikum, terima kasih. Negeriku kaya luas terhampar, membentang darat, laut dan udara, mencari kekuatan utama bangsa, penuh berkat Tuhan yang Maha Esa. Asosiasi